Terus yang di bank itu semakin lama semakin apa itu saya tidak bisa bayar angsuran. Terus usaha saya tidak dipercaya sama orang tani karena kebutuhan saya tidak bisa bayar mas, saya tidak bisa bayar. Jadi semakin dalam saya akhirnya ada yang kasih saran cari jalan pintas mas. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Bojonegoro. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Yono. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Perjalanan dari Bojonegoro ke Banyuwangi kok naik motor Mas Yono. Ngapunten Mas niki saking nekat kula Mas niki. Saking nekat kula terus satu malam nyampe itu saya berangkat niku Mas. Itu berangkat dari rumah itu jam 9 malam, pagi Pak. Pagi. Sampai sini Jam 9 pagi sampai Gunung Kumitir itu pas maghrib Mas. Masya Allah. Ya. Nggak Pas ada maghrib. janjian juga. Iya. Gimana Mas, itu saya maksa Mas, itu pokoknya entah ketemu apa enggak, itu kalau sudah di Banyuwangi mungkin saya akan, pokoknya yang penting saya nekat Mas, supaya ingin saya ketemu kayak sama Kang Odeng. Katanya Mas Yono ini pernah mencari pesugihan di Bonden Bojangawi ya? Iya ya. Itu pada tahun berapa itu Mas Yono? Dan ceritanya gimana dari awalnya? Kalau boleh saya cerita Mas ya, itu 2023 ini 2023 sekitar bulan 7 itu awal, kalau boleh saya cerita Kang Den yang ini ya. Okay. Jadi saya mulai ini, saya cerita awalnya memang saya ini kondisi saya ini sangat terburuk Mas ini, karena usaha dari awal itu cari padi Mas, saya kerjaan saya cari padi nebas itu, terus ternyata kok rugi terus sedikit pinjam di bank, terus yang di bank itu semakin lama apa itu saya tidak bisa bayar angsuran. Terus usaha saya tidak dipercaya sama orang tani karena kebutuhan saya tidak bisa bayar Mas, saya tidak bisa bayar. Jadi semakin dalam saya akhirnya ada yang kasih saran cari jalan pintas Mas. Ke Bonden Bojo Ngawi. Nah terus itu saya nekat Mas, sebenarnya tidak ada pemikiran sampai ke situ, hubung keadaan mau pinjam siapa ya, yang jelas tidak ada. Jadi saya terpaksa berangkat ke Bonden Bojo, ikuti saran teman Mas. Berangkat ke sana sendiri apa sama teman? Waktu itu saya sendiri berangkat dari rumah itu jam 9, terus sampai sana itu jam 2, karena sampai apa itu ngikuti Sherlock. Ternyata Naik motor juga ya? naik motor loh, itu ternyata saya ikuti Sherlock itu masuk ke hutan itu jauh sekali dari tempatnya
Punden Bejo masuk. Terus akhirnya saya tanya orang di hutan-hutan itu kembali. Terus di situ saya sudah kelewat jadwal pembelanjaan Mas, karena di situ kan harus daftar sekitar sebelum duhur, sebelum beduk itu harusnya sudah daftar. Jadi sama kru-krunya Mbah Miran itu dibelanjakan gitu Mas, belanjakan kebutuhan. Jadi saya waktu itu sudah gagal, maksudnya hari pertama itu pulang lagi karena sudah tidak bisa mengikuti malam. Terus besoknya pagi saya ke situ lagi, baru malamnya bisa mengikuti ritual Mas. Nah ternyata yang kemarinnya itu saya di situ itu banyak sekali orang yang dari Sumatera, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Malang, terus ada yang dari Tulungagung juga, Kediri. Ya waktu itu saya berpesan supaya besok bisa sama-sama. Terus akhirnya besoknya ketemu, saya ke situ lagi ketemu, malamnya ritual bersama-sama. Tapi sebelum ritual itu saya sama istrinya Mbah Miran itu dikasih saran, nanti kalau ritual di Punden Bejo nanti yang mandu ini, karena Mbah Miran itu sakit Mas. Mbah Miran itu sebagai kuncen ya? Mbah Miran itu yang kuncennya yang utama, tapi Mbah Miran masih keadaan sakit. Jadi Mbah Miran keadaan terbaring di kamar Mas. Terus yang saya temui istrinya Mbah Miran. Nah terus dikasih saran-saran sama istrinya Mbah Miran. Terus saya nunggu sampai malam Mas itu. Sampai malam jam 9 saya dengan teman-teman itu waktu itu 10 orang Mas sekali ritual itu jamaah di Punden Bejo. Nah sebelum berangkat itu ya dikasih bekal itu ya termasuk persyaratan yang dibikin ritual di Punden Bejo nanti. Terus Apa persyaratannya itu? kasih minyaknya apa Mas itu, saya lupa Mas. Sama itu depo, terus bunga, nanti kan dibikin ritual di sana sama rokok. Terus nanti kalau sudah mau pulang ambil tanah juga dikasih di kantongnya Mas, itu nggak pulang, itu persyaratan dari sana. Nah, terus saya lama Mas itu ritual di situ, saya sampai jam 9 baru teman-teman baru buyar, tapi saya masih berhenti di situ dulu sendiri. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Ya agak ya, dari Mbah Miran sampai ke Punden itu ya sekitar 200 meter lah tempatnya. Terus saya sendirian di situ masih lama. Terus pulang ke rumahnya, semua masih berkumpul di rumahnya Mbah Miran. Nah itu masih ada sama Mbak istrinya Mbah Miran itu dikasih sangu, dikasih oleh-oleh untuk bawa pulang untuk ritual di rumah. Apa itu? Tadi macam sisanya depo sama minyak sama tanah kan ngambil sendiri di Punden tuh, ya 1 genggam lah. Terus sudah jam 9 tuh, sudah 9 lebih, teman-teman ya yang dari Lampung, dari Bali, ada juga dari Sulawesi Tengah Mas itu sudah pada pamit pulang semua. Saya ya pamit tapi belakangan karena ingin saya itu kabuli Mas itu. Karena apa? Keadaan saya sangat
sudah pedis lah, parah. Jadi melalui itu barangkali saya bisa berhasil. Ternyata pesannya istrinya Mbah Miran itu tunggu sekitar 14 hari, sama tiap malam itu ritual di kamar kosong. Di kamarnya Bapak sendiri? Iya, saya bikin mas, bikin kamar kosong mas. Saya bikin tuh ritual. Tapi selama itu ya saya itu selama ritual sampai 14 hari itu ya kok tidak ada istilahnya tanda-tanda atau didatangi siapa. Tapi padahal pesannya Mbah itu katanya ada yang mau datang mas. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada yang datang toh. Terus 14 hari lebih saya datang lagi mas ke Bujo nyekar siang-siang tuh, terus nyekar tuh, tapi saya datang itu siang mas, siang terus sampai saya harusnya kan disuruh sampai malam, saya tunggu sampai malam. Itu setelah orang-orang yang berjamaah itu banyak lagi mas yang ritual itu. Jadi hari-hari itu lebih dari 5 pokoknya 5 itu ke atas, bisa sampai 10 setiap hari ya? Setiap hari. Terus setiap hari itu sampai 10 orang rata-rata itu. Karena saya juga tanya sama wakilnya istrinya Mbah Miran, yang bapak yang punya warung yang sebelah barat itu kan cerita, katanya tiap hari ya banyak gini mas tamunya gitu. Nah terus itu saya nyekar mas, malam-malam setelah orang-orang sudah pulang saya nyekar sendiri. Setelah saya nyekar terus selesai, saya pulang lagi. Tapi di rumah saya tetap masih ritual terus mas. Gimana caranya nyekar? Ritualnya itu ada nggak mantra-mantra yang diucapkan di situ? Ada. Gimana Pak? Itu saya dikasih panduan mas. Kasih panduan. Apa yang dibaca di situ? Ya termasuk kayak sholawat, macam sholawat ya. Ya kayak kalau saya nilai mas itu bacaan Islami lah. Islami. Ya. Nggak ada danyang di situ yang dipanggil? Nggak ada. Nggak ada yang dipanggil-panggil semacam roh jahat, roh apa itu nggak ada ya. Islami semua mas. Tuh yang dibaca di rumah yaitu, terus di situ juga itu mas. Terus saya lama masih itu sekitar dari awal itu sampai 1 bulan lebih itu saya datang lagi. Itu ya ketemu sama teman-teman yang pertama itu mas. Saya tanya-tanya juga gimana ya, belum ada gambaran apa-apa gitu. Makanya itu Pak, saya juga kesini lagi nih karena saya rasa-rasa kok juga belum ada gambaran. Jadi saya ingin supaya cepatlah keadaan, karena tiap bulan itu sudah tagihan itu terus-terus. Tapi kenapa saya yang mau pinjam uang di Bang Goib kok ternyata masih susah juga, tidak dilayani apa gimana. Ternyata teman-teman juga ngeluhnya gitu mas. Semua itu ngeluhnya juga gitu, karena belum ada gambaran. Terus saya yang ketiga itu masih ritual juga mas di rumah. Ternyata juga sampai sekarang itu tidak ada gambaran mas. Nggak ada hasilnya? Ya saya rasa itu apa ndak jodoh apa gimana mas, itu kira-kira. Saya kan rasanya kok apa itu, saya apa gagal gimana saya, karena saya tanya teman saya yang dari Lamongan juga mas, dari Lamongan, dari Kediri, dari Malang, terus dari mana itu Tulungagung juga mas, terus juga dari Sumatera. Itu semua juga
yang pas teman saya itu semua belum ada gambaran. Nggak diterima lah ya? Apa gimana Mas? Ya Gagal apa gimana? itu yang dari Kediri kayaknya bilangnya gitu Mas. Terus teman dari Kediri itu juga bilang memang kalau 2017 itu banyak yang berhasil, tapi kenapa yang sekarang kok apa gara-gara Mbah Miran nggak bisa ngantar sendiri di tempatnya itu atau gimana Mas? Kenapa Mbah Miran apa sakit? Waktu itu Mas saya ke sana itu soal itu yang mengarahkan itu istrinya Mbah Miran. Terus Mbah Miran sakit terbaring di kamar itu Mas. Jadi cuma apa itu bisa ya bisa nerima salam tapi tidak bisa berjalan gitu loh. Karena yang datang itu disuruh rekam sama Mbah Miran, disuruh rekam suaranya. Mbah Miran itu bilang istilahnya ngantarkan ke Bondan Bejo, bilang bahwa kalau seperti saya Yono dari Bojonegoro mau pinjam uang itu tapi direkam Mas. Terus nanti kalau sudah di ritual di Bondan nanti itu disuruh mutar. Ya terus waktu itu Mas saya sudah punya perasaan kalau model seperti ini mestinya Mas ya, mestinya itu apa bisa diterima apa enggak sama yang penghuninya Bondan Bejo itu. Tapi Berarti 3 kali ke situ ya Mas Yono? saya 3 kali ke situ. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ritual lah ya? 3 kali ritual. Tapi belum judul lah ya? Belum diterima lah Ya. Mas Yono ini mencari pesugihan berapa kali? Berapa tempat? Saya selain di luar daerah Tuban Mas, itu 4 tempat. 4 tempat. Ya. Selain daerah Tuban, kalau daerah Tuban itu kan semacam ziarah Mas ya. Tapi kan kalau pengertiannya orang kan cari sugihan Mas. Banyak kan begitu. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Belum ada hasil Mas. Jadi emang mencari kayak gitu tuh nggak semudah. Nggak semudah dibayangkan. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Makanya setiap kita berangkat tetap aja modal yang diutamakan. Setiap ritual membutuhkan modal, tapi tingkat keberhasilannya juga belum pasti. Makanya kalau bisa jangan cari kayak gitu lah. Kita itu punya Tuhan, mendekatkan kita sama Tuhan. Iya. Nah, mencari harta di dunia biarpun kita kena masalah, utang bayar di bank, ya kita berusaha lebih semangat mencari kerjaan apa mencari usaha. Ya, kita tutup dulu Pak ya. Inilah kisah dari Mas Yono Sobat yang pernah melakukan ritual di Bondan Boja. Ya memang semua di situ dari narasumber kita kadang kala juga ada yang berhasil, ada yang ditemuin, kadang-kala juga nggak ada Pak. Makanya seandainya orang daftar itu mungkin nggak diterima apa ditolak gitu Pak ya. Iya. Ya gitu Sobat ya. Ya kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.